Anak-anak di ibu kota melihat orang tuanya nih, bapak ibunya jadi arsitek, jadi pilot, jadi banyak hal lain ya, profesi-profesi yang menjadi referensi mereka. Itu mereka punya referensi ke sana sehingga mereka ada terpicu juga. Sehingga memang daya saing kalau di ibu kota ini luar biasa ketat gitu. Namun kalau di daerah mungkin kekurangan referensi itu yang membuat ya saya sekolah ya udah secukupnya aja, sekadarnya aja gitu. Pendidikan yang tidak merata di Indonesia ini memang kita melihat ini menjadi satu fenomena bersama ya. Ketika kita mengajar siswa dari Jakarta dan siswa dari misalnya Papua, itu ya memang ada perbedaan di sana tuh. Nah, itulah visi dari Sinotif Kak Hafiz, bahwa kita ingin membawa pembelajaran ataupun pendidikan yang layak untuk seluruh Indonesia, untuk siswa di seluruh Indonesia. Oke, Sinotifers, balik lagi kita di acara Podcast Edukasi Sinotif. Oke, masih bersama saya Hafiz, orang daerah yang pernah kuliah di ibu kota. Nah, kali ini kita akan membahas nih fenomena yang sering banget dibicarakan orang gitu kan. Maksudnya, kenapa sih pendidikan di Indonesia itu kurang merata? Hanya di ibu kota provinsi atau ibu kota negara yang pendidikannya itu sangat luar biasa banget bagusnya. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial, yaitu ada Ibu Tati, selaku Sales Manager dari Sinotif. Nah, di sini kami membahas nih tentang pendidikan di Indonesia. Halo Bu Tati, gimana kabarnya? Baik? Halo, baik Kak Hafiz. Oke, nah Bu Tati sendiri kan sudah cukup berpengalaman nih, banyak terima tanya-tanya les gitu kan dari berbagai macam orang tua di Indonesia gitu kan. Nah, banyak orang tua beranggapan kok pendidikan itu hanya untuk orang-orang ibu kota saja, sementara yang di daerah itu kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, bagaimana Bu Tati menanggapi hal tersebut? Oke, jadi ya memang ini kita ketahui bersama ya, Kak Hafiz, kalau pendidikan di ibu kota sama di daerah itu memang kan agak beda nih ya. Betul. Ada semacam kesenjangan gitu. Kesenjangan tersebut ya tentunya banyak faktor ya. Betul. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di Jakarta ini banyak banget sekolah-sekolah swasta ataupun negeri juga yang fasilitasnya itu udah canggih banget gitu, mumpuni banget untuk belajar secara maksimal gitu. Jadi anak pun belajar bisa explore banyak, bisa juga nyaman gitu belajarnya. Kemudian materi, buku semuanya kayak lengkap banget gitu ya. Tapi kalau di daerah memang banyak banget yang masih kekurangan secara fasilitas, Kak Hafiz. Fasilitasnya kurang ya. Bahkan misal media pembelajaran, mereka laptop ataupun yang mendukung ke hal sana juga belum ada, kayak gitu. Namun apakah pendidikan hanya untuk ibu kota? Tentunya kan enggak kan? Betul sekali. Orang daerah juga butuh banget pendidikan yang layak gitu. Tapi memang aksesnya ini yang kurang gitu untuk ke sana. Oke, berarti faktor aksesibilitasnya ya gitu kan. Betul. Nah, juga banyak pertanyaan di luar sana juga beranggapan apakah karena minat daerah itu tentang pendidikan yang kurang sehingga tidak ada fasilitas yang dibangun, atau kebalikannya Bu Tati, karena fasilitas yang nggak ada, jadi orang-orang nggak berminat untuk pendidikan. Gimana menanggapinya? Kalau fasilitas mungkin kita bicara kayak fisik ya, gitu. Kalau minat kayaknya lebih ke mentalitas ya. Betul. Kalau minat, kalau menurut pandangan saya ini lebih ke referensi. Anak-anak di ibu kota melihat orang tuanya nih, bapak ibunya jadi arsitek, jadi pilot, jadi banyak hal lain ya, profesi-profesi yang menjadi referensi mereka. Atau bahkan IT atau hal-hal yang berbau teknologi gitu ya, itu mereka punya referensi ke sana sehingga mereka ada terpicu juga, sehingga memang daya saing kalau di ibu kota ini luar biasa ketat gitu. Namun kalau di daerah mungkin kekurangan referensi itu yang membuat ya saya sekolah ya udah secukupnya aja, sekadarnya aja gitu. Tapi ada juga anak daerah yang punya effort lebih untuk mencari hal-hal tersebut, referensi tersebut, dan mereka ada minat ke sana gitu. Oke, contohnya kayak kemarin ya ada si Jisun itu ya, orang Korea. Ah, itu betul banget. Orang Lombok bukan orang Korea. Oke, Jisun kemarin kan kita sempat bahas juga. Oh, Lombok kemarin dibahas juga. Betul, ya. orang daerah yang kesehariannya melihat tentang kuda. Nah, karena dia melihat hal tersebut, jadi dia terpacu untuk kuliah lebih tinggi dan ujungnya
menjadikan mungkin daerahnya gitu kan sebagai pusat kuda dunia mungkin aja. Nah, berarti kan harus dibangun juga ya mungkin mentalitas anak-anak Indonesia. Sampai kuliah ke luar negeri ya. Betul. Yang mungkin benar tadi patokannya sempit karena mungkin tadi saya di daerah melihat orang tuanya jadi petani atau jadi nelayan, dia cuma just itu aja. Tapi kalau anak yang punya mental yang besar kayak tadi kayak Jisun mungkin dia bisa bagaimana caranya petani ini lebih maju. Nah, itu lebih maju. Betul. Nah, itu jadinya berinovasi untuk daerahnya gitu ya. Nah, itu gimana sih kira-kira untuk meningkatkan tadi mental anak-anak tuh biar lebih melek teknologi itu seperti apa sih, melek pendidikan itu seperti apa gitu? Ya tentunya semangat itu kan perlu dibangun ya Kak Hafiz ya. Jadi belajar ini kan nggak ada habisnya. Dari bukan hanya anak-anak yang sekolah aja SD, SMP, SMA dan bukan hanya mata pelajaran kayak matematika, fisika atau kimia. Bahkan di luar itu pun kita perlu kembangkan kan ya. Banyak kreativitas yang bisa dikembangkan juga gitu. Namun memang kalau setidaknya yang di sekolah dulu lah gitu. Itu mereka bisa benar-benar explore dengan baik dan mereka ada semangat untuk bisa mencari itu di misalnya di internet atau di media yang lain yang bisa ada gambaran nih, kedepannya kayaknya lebih bagus atau profesi yang ini kayaknya luar biasa bagus nih, atau ada mereka bisa mendukung apa ke daerahnya, betul. Gitu kayak tadi ya, misalnya petani biar lebih efektif lagi seperti apa nih, atau peternak biar lebih efektif lagi kayak gimana nih, itu kan mereka bisa kembangkan itu untuk daerahnya juga kayak gitu. Ada semangat ke sana sehingga pembelajaran itu mereka akan terpicu juga, gitu. Daya saingnya akan meningkat juga. Dan bahkan yang Lombok itu kan kuliah sampai ke luar negeri ya. Betul, sampai ke Amerika S3. Wah, luar biasa sampai S3 gitu ya. Oke. Ya itu sih Kak Hafiz. Oke, nah jadi untuk memajukan daerah itu bukan jadi tugasnya lagi kepala daerah atau bakal caleg-caleg berikutnya nih gitu kan. Tapi kita juga di dunia coblos nomor. Tapi kita juga di dunia pendidikan harus ngerti tentang itu gitu kan, harus bikin mentalnya. Justru pendidikan itu kan dasar pengembangan negara ini Kak Hafiz. Betul sekali gitu kan. Nah, sama satu ini lagi, pertanyaan lagi. Nah, kalau di Sinotif sendiri nih gitu kan, melihat ketidakmerataan pendidikan Indonesia itu gimana sih menanggapinya gitu maksudnya dengan itu? Ya. Jadi kalau pendidikan yang tidak merata di Indonesia ini memang kita melihat ini menjadi satu fenomena bersama ya. Ketika kita mengajar siswa dari Jakarta dan siswa dari misalnya Papua, itu ya memang ada perbedaan di sana tuh. Nah, itulah visi dari Sinotif Kak Hafiz bahwa kita ingin membawa pembelajaran ataupun pendidikan yang layak untuk seluruh Indonesia, untuk siswa di seluruh Indonesia. Bahkan kita dengan saat ini pembelajaran dengan online, kita kan bisa menjangkau ke semua tempat, tidak lagi berbatas tempat gitu ya, tidak lagi hanya di Jakarta aja atau di Jabodetabek aja, tapi bisa ke luar daerah, bisa juga ke seluruh Indonesia, dan bahkan ada siswa-siswa kita yang di luar negeri juga. Luar biasa, jadi semua daerah Indonesia terlayani, bahkan ada siswa yang sampai luar negeri juga gitu. Udah nggak terbatas tempat lagi Kak Hafiz. Karena dengan online ini kita bisa memberikan pengajaran yang layak, yang sesuai setara dengan pendidikan ibu kota gitu. Oke. Jadi Sinotif sendiri melayani ke seluruh Indonesia dengan layanan online tadi ya? Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, menarik tentang online-nya tadi gitu kan. Nah, banyak di luar sana beranggapan belajar online efektif nggak sih gitu kan? Walaupun ya emang kita bisa akses dari mana aja online, tapi kan seefektif apa sih gitu maksudnya belajar online itu? Terutama yang di Sinotif sih gitu, online-nya gimana gitu? Pembelajaran online itu sebenarnya agak luas ya Kak Hafiz ya. Perlu kita sadari bahwa pembelajaran online ini ada macam-macam gitu. Bukan hanya mungkin nonton video itu online. Atau streaming aja itu online. Atau cuma buka searching di internet itu online. Online-nya seperti apa dulu nih gitu ya. Kalau di Sinotif kita adalah seperti mengubah pembelajaran offline tatap muka secara langsung ke dalam pembelajaran yang online gitu. Jadi otomatis akan ada interaktif dengan gurunya, live interaktif, ada guru, ada siswa. Kemudian bagaimana guru dan siswa ini terhubung gitu. Itu yang memang sudah dirancang oleh Sinotif gitu. Makanya kita siapkan media pendukungnya, kita pakai Zoom gitu ya, dan juga ada pentablet yang dimana itu bisa membuat terhubung nih antara guru dan siswa bekerja di satu lembar kerja bersama gitu. Jadi guru dan siswa tetap ada pengerjaannya bisa dicek, kemudian soal-soalnya bisa dilihat gitu. Seperti offline sama juga
gitu. Nah, pembelajaran yang live interaktif ini yang sebenarnya efektif. Kalau misalnya nonton video aja, siswa nggak mau tanya gimana ya itu ya mungkin kurang efektif gitu ya. Jadi memang perlu dibedakan nih online yang seperti apa dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya online initiative itu lebih kayak memindahkan ruang kelas yang dalam bentuk fisik ke dalam bentuk ruang digital gitu kan. Betul sekali. Via aplikasi-aplikasi itu tadi, via conference, via Zoom gitu kan. Terus juga ada catatan bersamanya gitu. Ini menarik sekali gitu kan. Ini juga kalau saya lihat nggak banyak gitu, maksudnya kan orang-orang yang beranggapan, oh ada loh online kayak gini gitu kan. Karena di inisiatif itu ada gitu kan. Oke, nah terus juga kan inisiatif sendiri punya tagline sangat menarik juga gitu. Kalau inisiatif itu matematika, fisika, kimia jadi mudah dan menyenangkan. Padahal di pelajaran ini adalah pelajaran jadi momok. Betul banget. Nah, kenapa inisiatif sampai bisa bikin asumsi kayak gitu? Inisiatif aja gitu maksudnya. Jadi matematika lebih mudah menyenangkan gitu. Betul banget Kak Hafiz. Jadi kalau adik-adik semua, orang tua semua tahu bahwa pelajaran di sekolah kan ada banyak banget ya, gitu. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, kemudian ada banyak pelajaran sosial juga, ada banyak pelajaran yang keterampilan juga mungkin, gitu ya. Tapi matematika, fisika, dan kimia itu adalah pelajaran eksakta yang dimana membutuhkan itu konsep dasar Kak Hafiz. Konsep dasar, kemudian perlu cara berpikir yang sistematis, gitu. Dan itu bisa dilatih oleh matematika, fisika, dan kimia. Nah, kenapa Sinotif hadir untuk membantu pelajaran eksakta tersebut? Di mana anak-anak ini sering banget mengeluhkan bahwa matematika, fisika, kimia kan susah ya. Betul. Kak Hafiz gimana tuh dulu waktu SMA? Matematika gimana? Saya dulu malah suka matematika sama fisika. Oh, suka. Suka matematika sama fisika. Kimianya gimana Kak Hafiz? Nah, kimia sih biasa-biasa aja. Malah saya menghindari biologi dulu. Oh, ada biologi yang dihindari. Karena saya nggak bisa menghafal. Oh gitu. Memang cara pembelajarannya beda ya Kak Hafiz ya. Kalau matematika, fisika, kimia itu tadi perlu sistematis, perlu konsepnya paham dulu. Tapi kalau biologi dan pelajaran sosial itu memang menghafal dan membaca. Gitu. Jadi memang metode pembelajaran yang berbeda. Nah, Sinotif hadir untuk siswa-siswa biar mereka tuh nggak pusing-pusing. Matematika, fisika, kimia itu mereka bisa lalui dengan enjoy gitu ya, dengan mudah gitu. Jadi masa sekolah nggak usah stres-stres gitu. Betul. Oke, sip. Kembali lagi ke topik kita gitu kan. Kita ngebahas banyak daerah yang kurang merata pendidikannya. Sementara tadi Bu Tati bilang, oke, dengan pendidikan seperti Sinotif gitu, tambahan pendidikan dengan online aja sudah cukup lah belajar terbantu. Nah, kira-kira buat belajar seperti itu fasilitas yang harus ada apa aja sih gitu? Apakah kita harus nyiapin hal-hal kayak apakah beli komputer atau beli apa gitu untuk belajar online yang efektif kayak gitu? Oke, jadi mungkin ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Setidaknya untuk pembelajaran online itu memang kita lebih efektif adalah menggunakan PC ataupun laptop atau komputer gitu ya, agar lebih efektif karena terlihat gitu. Visualnya lebih jelas. Visualnya lebih jelas. Kalau menggunakan handphone sebenarnya bisa Kak Hafiz ya. Cuma kan kecil sekali nih ya. Nanti angka 5 terlihatnya seperti angka 6 gitu. Bener. Nyambung gitu. Nyambung. Jadi baiknya dalam menggunakan laptop ataupun PC gitu lah ya, di rumah menyediakan itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah tentunya internet Kak Hafiz. Tapi sekarang ini memang di Indonesia internet kan sudah menjangkau. Betul, sudah menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi internet setidaknya yang dibutuhkan. Internet sama PC tadi gitu. Sama satu lagi Kak Hafiz, yaitu pentablet tadi. Pentablet itulah yang sebenarnya anak-anak belajar secara kinestetisnya teruji juga di sana, terlatih juga di sana. Mereka menuliskan apa yang dikerjakan gitu ya, kemudian itu akan tersimpan di dalam OneNote dan itu bisa dicek oleh gurunya gitu. Walaupun siswa dan guru itu terpisah jarak jauh gitu ya. Jarak antara Jakarta dan Kalimantan misalnya ya. Antara Jakarta dan Sulawesi misalnya. Tapi mereka tetap terhubung di satu lembar kerja itu gitu. Gitu sih, minimalnya itu ya 3 tadi. Jadi hanya dengan kita model tadi nggak terlalu banyak sebenarnya kalau gitu. Kalau PC atau laptop sekarang hampir semua pelajar punya. Kenapa? Karena waktu pandemi pasti membutuhkan untuk belajar di sekolah. Betul. Fasilitas internet juga sudah sangat bisa diakses di mana-mana gitu. Paling kita tadi butuh tambahan untuk pentabletnya aja ya, untuk biar bisa menulis. Tapi pentablet bisa pakai tab juga Kak Hafiz ya. Sekarang kan ada yang canggih tuh ya,
Yang tab besar bisa buat nulis-nulis juga, itu bisa juga. Yang penting kayak ada laptop, ada stylusnya pun bisa ya dipakai ya. Jadi sebenarnya teknologi itu sudah menjangkau seluruh Indonesia, tinggal niatnya lagi gitu kan. Apakah mau belajar secara lebih baik lagi atau ya udahlah saya cuman ada daerah belajarnya ikutin yang daerah aja. Jadi kalau kita pengen lagi eksplor lagi di daerah pun bisa punya kesempatan yang sama dengan di ibu kota kayak gitu. Oke, thank you banget nih Bu Tati. Nah, sekarang kita mau membaca nih komen-komen dari netizen. Oh, boleh. Kayak gitu. Jadi sebelum acara ini dimulai kita bikin survei-survei, ada di TikTok kita, ada di Instagram, di YouTube. Nah, kita akan membacakan ada kurang lebih yang masuk sih ada sekitar 1.200 pertanyaan. Tapi mungkin kita akan membacakan beberapa aja. Boleh. Oke, mungkin kita bisa lihat ke layar pertanyaan pertama. Oh, ini sebenarnya statement nih buat pengen. Kak, kemarin aku lihat ada guru viral gara-gara ngesut anak di TikTok minum air putih pakai plastik. Sedih banget tahu. Nah, berarti kan sebenarnya lihat di sini anak-anak di daerah aja mereka bisa TikTokan kan, lihat berita viral kayak gini kan. Gitu kan. Nah, mereka kalau berita viral tuh cepat banget Kak Hafiz. Betul. Nah, jangan sampai matematika, fisika, kimia nggak secepat itu gitu. Nah, betul sekali. Berarti kan dengan Sinotif yang online tadi bisa mengalahkan berita viral ini gitu kan. Betul. Tinggal keinginannya kita pupuk ya, mungkin dari yang berita viral aja mereka bisa akses secepat itu, apalagi pelajaran yang penting buat mereka. Kalau anak-anak sekolah memang sebenarnya internet itu udah jadi hal umum banget. Betul. Ya. Media sosial apalagi. Mereka sehari-hari ketik bikin TikTok segala macam gitu ya, di Instagram gitu, udah hal biasa banget buat mereka ya gitu. Jadi harusnya media pembelajaran, alangkah lebih baik kalau itu digunakan menjadi media pembelajaran Kak Hafiz. Betul. Gitu. Oke. Jadi daripada kuota internet habis buat hal yang sia-sia gitu kan. Betul. Mendingan buat belajar, buat investasi mereka ke depannya. Pasti orang tua juga akan setuju tuh Kak gitu. Oh, pasti bangga banget dong gitu. Oke. Nih, lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan inisiatif tagline-nya matematika, fisika, kimia dihilangkan. Kenapa kok cuman matematika, fisika, kimia aja Kak? Kenapa nggak pelajaran lain juga sih di Sinotif? Oke, mungkin banyak juga yang tanya, yang penasaran ya. Kenapa Sinotif bantunya matematika, fisika, kimia aja? Bimbel lain banyak kok yang bantu semua pelajaran gitu ya Kak Hafiz ya. Baik, kalau Sinotif ini memang kita sebutannya adalah bimbingan belajar spesialis Kak Hafiz. Namanya spesialis itu kan khusus ya. Betul. Kayak dokter aja, ya, kan ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu ya. Kalau mau lebih dalam, lebih akurat lagi, ya akan berobat misalnya ke ya dokter spesialis gitu. Nah, kalau Sinotif itu memang spesialnya adalah matematika, fisika, kimia karena memang itu yang banyak anak-anak keluhkan. Anak-anak pada kesulitan itu di matematika, fisika dan kimia tadi betul. Gitu. Dan Kak Hafiz kalau misalnya boleh sharing nih ya. Silakan, misalnya bimbingan belajar itu membantu misal bahasa Indonesia nih atau sejarah gitu ya. Sebenarnya guru lesnya itu ya cuma nemenin aja. Yuk kita baca yuk. Atau jawabannya ada di buku juga gitu. Kamu tinggal baca aja. Cukup ya. Tinggal distabiloin aja. Ya. Ada di buku semua. Jadi kebermanfaatan guru lesnya itu agak minim Kak Hafiz. Tapi kalau di matematika, fisika, kimia, kebermanfaatan guru lesnya itu maksimal. Karena kita akan ajarkan konsepnya dulu. Konsepnya dijelasin, setelah paham, dikasih latihan tuh, ya. Kemudian cara pengajaran yang sistematisnya kayak gimana, gitu. Itu diajarin semua tuh sama gurunya. Jadi gurunya tuh benar-benar mengajarkan dan membuat anak ini logika secara loginya itu dapat, gitu. Oke. Berarti selain tadi karena ini jadi momok gitu kan di matematika, fisika, kimia juga membuat logika anak-anak lebih berkembang lagi. Kalau mereka dasarnya udah kuat, pasti logikanya akan kuat. Gitu. Saran saya untuk yang pelajaran lain bisa dengan membaca dan menghafal secara mandiri. Atau searching di Google mungkin bisa ya. Google ibu kota Indonesia langsung keluar Jakarta, gitu kan. Nah, kalau soal matematika kita ngetik susah. X kuadrat gimana ngetiknya gitu kan. Akar pangkat gitu kan. Oke. Benar juga. Oke, siap. Setuju sama yang ini. Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Nah, ini ada kayaknya anak yang nanya nih, aku butuh les nggak ya? Rasanya kok nggak butuh, tapi kadang suka insecure sama diri sendiri. Nah, mungkin banyak orang di luar sana ngerasa, udah butuh les belum sih anak-anaknya gitu maksudnya. Baik orang, kan mungkin pertanyaan dari anak gitu kan, anak yang, saya butuh les nggak? Atau orang tua yang bertanya, anak saya udah butuh les belum sih sebenarnya? Nah, kira-kira gimana tuh Bu Tati?
Oke, kalau anak-anak nih, aku butuh les atau enggak ya? Atau ada orang tua yang anakku butuh les atau enggak ya? Gitu. Sebenarnya ada 2 tipe anak nih ya, Kak Hafiz ya. Ada yang memang kurang secara pemahaman, kurang secara nilai, atau secara motivasi juga. Memang otomatis perlu dibantu dong ya, Kak Hafiz ya. Tapi ada juga nih anak-anak yang udah juara misalnya, atau nilainya udah bagus 90, 100 gitu ya. Jadi aku butuh les atau enggak nih? Kayaknya sih enggak ya, atau apa gitu ya misalnya. Jadi sebenarnya gini, untuk anak yang berprestasi, mereka akan dapat juara 1, dapat juara 2, atau nilai 100, itu perlu dipertahankan nggak Kak Hafiz? Perlu lah. Perlu dong, ya kan nggak mau nanti semester berikutnya atau ulangan berikutnya nilainya jadi turun, kan nggak mau. Betul. Nah justru bahkan mempertahankan itu kan lebih sulit daripada mendapatkan. Betul, setuju. Benar nggak? Betul. Ya kan ada istilah begitu ya Kak Hafiz ya. Jadi sebenarnya butuh maintain aja. Nah, kita yang akan bantu bimbing untuk memaintain nilai tersebut, prestasi tersebut. Karena kalau nilai tersebut atau prestasi tersebut termaintain, nih SMP-nya bagus nih prestasinya, bisa mendapatkan SMA favorit, misalnya atau yang diinginkan. SMA-nya termaintain dengan baik, bisa mendapatkan kuliah ataupun universitas yang bagus juga. Betul. Itu tentunya akan mendukung ke cita-citanya dia nih, mau jadi apa, kayak gitu. Oke, jadi Sinotivers tuh, dengar kata Bu Tati, selain yang nilainya kurang, nilai bagus juga harus bisa mempertahankan prestasinya. Nah, seperti kayak Manchester City nih, dia treble winner musim ini, tapi musim depan belum bisa mempertahankannya, ya kan ya? Oke, lanjut lagi nih, pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya, boleh. Oke, nah Kak suka nonton film science fiction nggak? Aku suka banget nonton Larva, apalagi season terbaru. Nah, ini mungkin kan apa sih tentang sains ya, matematika, fisika dan kimia. Betul. Mungkin ini agak saya bayangannya sains itu yang keluar angkasa gitu ya. Ini nontonnya larva, itu agak-agak gimana gitu ya. Nah, suka nonton larva nggak? Kadang ya. Dia temenin anaknya mungkin ya. Nemenin anak juga nonton larva ada juga sih. Oke, ini mungkin salah satu film science tapi banyakkan fiksinya mungkin ya. Science fiction kan gitu, fiksi yang banyak. Iya, benar. Oke, jadi sebenarnya kalau buat Sinotivers juga yang suka science gitu kan, untuk mendalami lagi yuk ke Sinotivers aja gitu kan, gak usah ragu-ragu lagi gitu kan. Tadi dijelaskan juga sama Bu Tati bahwa dengan Sinotivers yang sudah go online gitu kan, bisa menjangkau pendidikan gak hanya di ibu kota, tapi juga di luar daerah juga. Oke nih, sebagai penutup nih Bu Tati, ada nggak pesan nih buat Sinotivers, buat anak-anak ataupun buat orang tua yang lagi menonton, pesan-pesannya gimana nih caranya biar bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu kan, selayaknya yang di ibu kota, mungkin buat yang daerah-daerah kayak gitu. Oke, buat kamu yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua gitu ya, kamu juga berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan ibu kota, yang bagus, yang bisa membuat kamu lebih paham dengan matematika, fisika, kimia, sehingga prestasi kamu bisa bagus. Dengan join ke Sinotivers, tentunya matematika, fisika, kimia jadi mudah dan menyenangkan. Wis, mantap sekali. Oke. Mungkin terima kasih banyak waktunya Bu Tati buat kesempatannya kali ini. Thank you juga, Kak Hafiz. Oke, buat para Sinotivers, tetap di acara Podcast Edukasi Sinotivers, jangan tutup pintumu. Terima kasih.